jalan-jalan ke pasar malam, tidak lupa menunaikan sholat. Izinkan saya memulai dengan salam. Semoga yang menjawab jodohnya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ta'ala. Al-qalama wal kitaba wal kitaba qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillah ta'ala. Segala puji marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang Allah beri barokah ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita anjurkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti zaman saat ini. Perkenalkan, nama saya Dari dengan NIM 250431442. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hukum yang bertema dipuji tidak tebang, dihina tidak tumbang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Insyaallah kita tidak pernah terlepas dari yang namanya pujian hinaan. Tetapi kadang kita tidak tahan dengan pujian dengan hinaan. Puji sedikit kita sombong, dihina sedikit nangis, sedih, kecewa, bahkan yang pertama, apabila kita dipuji, hati-hati dengan yang namanya pujian. Baginda Rasul melarang kita memuji secara berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laqad aslakum al-qada'un doham yang artinya engkau sesungguhnya telah membinasakan atau memotong hukum kawanmu itu. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya pujian berlebihan dapat menjerumuskan kita ke dalam kesombongan. Ingat, pastikannya pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad wa huwallahu la ilaha illa lahul hamdu la akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala puji baginya di dunia dan di akhirat. Baginya segala penentuan dan kepadanya kami kebaikan. Hadirin hadirat rahimakumullah, dijelaskan dalam tafsir Al-Alusi dijelaskan milik Allah dan segala puji baginya Tuhan, karena Tuhan itu Maha Agung yang telah memberikan anugerah kepada kita semua atau kepada hamba-hambanya. Selain Allah itu hanyalah perantara. Kemudian yang kedua, bila mana kita dihina, di dalam surat Al-Mu'min ayat 96 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam tafsir Al-Bahri dijelaskan memanfaatkan orang yang berbuat kejahatan atau membalas kejahatan dengan kebaikan. Contohnya, akhlak baginda Rasul. Baginda dihina oleh seorang Yahudi yang buta, tetapi beliau malah menyiapkan makanan, bahkan menikmati makanan. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lalu bagaimana sih buat diri kita agar tidak lupa diri kemudian atau teracuni karena hinaan? Yang pertama, mawas diri atau rendah hati. Di zaman sekarang tidak sedikit kejadian karena kemampuan yang ia miliki sehingga yang menegakkan
menampakkan dagu atau merendahkan orang lain. Bolehlah hari ini kamu merasa selangit. Hati-hati, bisa jadi besok kamu nyungsep sedikit. Karena kita tidak pernah tahu. Akan ada setahun, 2 tahun kemudian, ada uang apa yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, kita jangan terlena, karena kemudian. Akhirnya dirahmati. Yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia di zaman sekarang, contohnya itu kita mau salahin, mau kubur, itu jadi ajang pamer baju. Contohnya itu baju kita bagus-bagus, glamor-glamor. Bukannya niat buat ibadah atau silaturahmi, malah haus akan variasi atau takut akan sesuatu. Hadirin hadirat rahimahullah. Oleh karena itu, jangan takut akan jangan pernah kita jangan pernah terbang karena pujian, jangan bimbang karena hinaan. Karena hidup kita ini butuhnya penilaian dari Allah, bukan dari manusia. Baik, saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.